Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa PGMI IAIN Kudus. Bertemu lagi dengan saya Ibu Irma di sini dalam mata kuliah Matematika di MI atau SD. Hari ini kita akan membahas dua pokok bahasan, yakni sudut dan trigonometri. Mari kita lanjutkan penjelasan mengenai sudut dan trigonometri. Sebelum kita masuk ke dalam trigonometri, kita ada baiknya mengenal dulu apa itu sudut. Sudut memiliki pengertian secara umum, dia adalah sesuatu yang terbentuk dari dua sinar garis yang mempunyai titik pangkal yang sama atau berimpit. Kalau kita gambarkan dalam bentuk gambar itu seperti ini. Misalnya kita punya satu titik, kemudian ada dua berkas sinar yang mengenainya, sinar A dan sinar B, maka misalnya ini saya kasih titik O, ini O disebut sebagai titik sudut atau vertex. Kemudian sudutnya ini kita namakan sebagai sudut O. Kemudian untuk OA dan OB ini disebut sebagai kaki sudut. Untuk sudut yang dibentuk adalah ini, theta, seperti ini. Jadi ada titik sudut, nama titiknya itu disebut sebagai nama sudutnya. Kemudian berkas sinarnya ini adalah kaki sudut. Secara umum, secara trigonometri, sudut memiliki pengertian hasil rotasi yang berawal dari garis tertentu atau inisial sebagai acuan dan berakhir pada garis lain atau terminal dengan ujung awal putaran sebagai titik pangkal atau titik sudut atau verteksnya. Misalnya kalau titik sudut tersebut adalah titik O yang ada di tengah. Dalam trigonometri kan kita menggunakan jangka kan untuk membuat putaran sudutnya seperti ini. Nah, misalnya kalau garis yang muncul adalah ini berarti ke atas ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk sudutnya taruhlah saya kasih lambang theta. Maka karena berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka disebut dengan sudut positif. Kita mau melihat ke yang atas itu disebut sudut depresi. Kita mau lihat sudut yang terbentuk ketika kita melihat garis horizontal, itu pengamatnya itu berada di atas garis yang diamati, disebut sudut elevasi. Kemudian kita lanjutkan. Sudut memiliki satuan, ada beberapa jenis satuan sudut. Satuan sudut ada 3. Satuan sudut ada 3. Yang pertama itu adalah yang biasa kita tahu, derajat. Ingat, satu putaran penuh atau satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Apa itu derajat? 1 derajat didefinisikan sebagai 1/360 dikali 1 putaran. Definisi berdasarkan menggunakan satuan derajat disebut sebagai sudut
kuadran. Lambangnya pakai derajat kecil gini ya, angka derajat kecil. Kemudian yang kedua, jika nanti sudut itu memiliki satuan koma, maka kita menggunakan satuan yang kedua, yakni menit. Kelihatan ya, menit dan detik. Pada menit dan detik itu 1 menit, menit itu dilambangkan dengan apostrof atas, tanda derajatnya itu diganti dengan apostrof atas 1 kali. Kemudian untuk detik itu apostrof atas 2. 1 menit, kalau kita melihat tanda seperti ini, derajat, tanda seperti ini adalah menit. Adalah 1/60 dari atau dikali 1 derajat. Sedangkan ketika 1 detik apostrof 2 adalah 1/60 kali 1 menit atau 1/3600 dikali 1 derajat. Anda tentunya tahu kenapa kok bisa dapat 1/3600, karena 1/60 masih dibagi 60 lagi, atau hitungannya seperti ini. 1/60 dibagi 60, atau 1 derajat itu kan 1/60 detik, masih dibagi 60 lagi, karena 1 detik 1 menit tadi adalah 1/60 derajat. Berarti 1/60 dikali 1/60, maka 1/3600 kali 1 derajat. Seperti ini. Satuan sudut yang ketiga adalah radian. Radian itu ketika saya mempunyai satu lingkaran, kemudian saya membentuk satu juring bebas seperti ini, sudutnya saya kasih lambang theta. Kemudian ketika saya tarik garis dari titik pusatnya menuju ke bagian terluarnya, kan berarti jari-jari kan, jari-jari sebagai kaki sudut, sedangkan tali busur O, misalnya saya kasih lambang AB, itu adalah AB-nya itu adalah tali busurnya. Maka kita punya theta sama dengan S/R. Seperti ini. Atau satu radiannya itu S/R, karena radian itu kita kasih lambang theta. Untuk satu radian sendiri, satu radian atau satu rad adalah konversi antara rad ke derajat. Kita punya pi rad sama dengan 180 derajat. Ingat, satu rad tadi itu adalah 360 derajat per 2. Satu rad itu 2 pi per 2 atau sama dengan pi saja. Berarti di sini pi rad sama dengan 180 derajat. Sudut dan fungsi dalam trigonometri. Sudut dan fungsi trigonometri itu kita tahu ketika ada sudut tertentu tadi, misalnya kita punya segitiga sembarang seperti ini, kita punya theta seperti ini, maka ini adalah bagian depan sudut,
bagian miring dari sudut, kemudian bagian samping sudut. Dalam trigonometri kita mengenal ada sin, cos, dan tangen, di mana nilai sinnya adalah depan dibagi miring atau sin demi. Nilai cosnya adalah cos samping dibagi miring atau kosami, dan yang terakhir nilai tan adalah depan dibagi samping. Kenapa kok bisa dapat depan bagi samping? Nilai tan adalah sinus dibagi cos atau sin per cos. Kemudian selain ada sinus, kosinus, tangen, kita juga mengenal ada yang namanya sekan atau sek, kemudian kosekan atau kosek, kemudian ada kotangen atau kotan. Untuk anak SD kita mengenal, untuk semuanya sih kita mengenal sudut istimewa ya, sin, cos, tangen. Ingat, tangen itu sin per cos. Semuanya dikalikan setengah. Untuk sin itu kalau saya tidak menghafalkan, saya pakai 5 jari tangan seperti ini, dimana ini misalnya fungsi sinnya ke kanan, ini adalah titik 0, 30, 45, 60, 90. Semuanya itu dikalikan setengah akar. Dari 0 itu 0, 1, 2, 3, 4. 0, 30, 45, 60, 90. Semuanya dikalikan setengah akar dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti dari 0, 1, 2, 3, akar 4. Karena akar 0 tidak ada kan, 0 kan, berarti di sini adalah 0. Setengah akar 1 berarti sama dengan setengah. Setengah akar 2 berarti setengah akar 2. Setengah akar 3 berarti nilai sin 60 adalah setengah akar 3. Setengah akar 4, nilai akar 4 adalah 2, berarti nilai sin 90 adalah setengah kali 2, 1. Kalau ini tinggal dibalik. Tadi kita sin dari angka nolnya, dari sudutnya masih tetap 0, 30, 45, 60, 90. Yang kita balik adalah angkanya 0, 1, 2, 3, 4. Nilainya juga sama. Untuk tangannya silahkan siapa yang bisa mengisi. Soal nomor 1. Tinggal sin per cos. Saya kasihkan contoh, bagi setengah akar 2 berarti nilainya 1. Yang lainnya tangan silahkan Anda cari dengan hasil pembagian ini. Saya lanjutkan dengan hubungan antara sudut dan fungsi trigonometri dalam sistem koordinat. Diagram kartesian kan. Kita tadi mengenal ada sudut positif dan negatif yang searah jarum jam dan yang berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian kalau di dalam trigonometri 4 bagian ini itu disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dalam aturan sudutnya, karena ini adalah 360 derajat, berarti ini adalah 0 derajat atau 360 derajat. Saat kita memulai putaran dengan satu putaran penuh, berarti ini kalau enggak 0 derajat ya pasti 360 derajat pada X positifnya. Kemudian pada Y positifnya ini adalah 90 derajat. Di sini adalah 180 derajat. 180 derajat ditambah 90 derajat adalah 270 derajat. Oke, mari kita lihat. Pada bagian ini
Misalnya taruhlah kita punya theta, tidak tahu ini sudut berapa, maka sin theta ini kan A atau depan sudut, kemudian samping sudutnya, kemudian miring sudutnya. Biasa kita punya nilai A-nya ini dia sejajar dengan sumbu positifnya. Garis vertikalnya. Berarti nilai A adalah nilai yang ada di sini kan. Dia Y positif, kemudian X-nya adalah X positif. Berarti dengan kata lain nilai sin, nilai cos, dan nilai tangen, sekan, kosek, dan kotan semuanya bernilai positif. Kenapa? Karena sin theta tadi punya rumus depan dibagi miring, depannya Y positif, kemudian bagian sampingnya adalah X positif, Y per X. Berarti di sini dua-duanya adalah positif. Positif dibagi positif hasilnya pasti selalu positif, ya kan? Kalau kosek juga, cos juga sama, kosami sampingnya ini kan kalau untuk miringnya kita pakai rumus Pythagoras. Adalah kita pakai rumus Pythagoras, miring kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Kalau misalnya sampingnya adalah X, depannya adalah Y, berarti ini misalnya S kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Seperti ini. Karena sin dan cosnya positif, maka tangannya juga positif, sekannya karena sinnya positif juga sekannya bernilai positif, begitu seterusnya. Sedangkan pada kuadran 2 itu nilai X-nya menjadi negatif. Nomor 1 tadi kan nilai tangen theta. Soalnya untuk Anda kerjakan secara cepat-cepatan itu tadi ya. Kemudian untuk nilai soal yang kedua adalah penjelasan nilai pada kuadran 2. Taruhlah adalah sin konstannya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat pada kuadran 3 dan kuadran 4. Seperti itu. Berarti saya punya 4 pertanyaan untuk dijawab secara cepat di grup kelas. Bahasan terakhir di dalam sudut dan trigonometri itu adalah trigonometri dalam segitiga menggunakan rumus Heron. Rumus Heron ini bisa digunakan ketika kita tidak tahu. Ini kan masih kalau tadi meskipun dia sembarang masih siku-siku. Kemudian ketika segitiganya ini itu sembarang, sama sekali sembarang, kita nggak tahu ini kita meskipun tahu sudutnya, tapi kita hanya tahu nilainya saja. Ini kan berarti kita kesulitan untuk menentukan luas dari segitiganya kan. Kita bisa menggunakan rumus Heron. Rumus Heron ini ditemukan oleh matematikawan Mesir, yang dimana Mesir itu terkenal dengan piramidanya kan, bentuk piramidanya yang sudah ribuan tahun dan masih dalam kondisi yang kokoh. Ketika kita tahu ketiganya ini, besar ketiganya A, B, C, maka kita bisa menggunakan rumus Heron. Yang pertama kita cari nilai S dulu. Nilai S itu adalah A plus B plus C dibagi 2.
2. A plus B plus C dibagi 2. Kemudian nilai S-nya ini kita gunakan untuk mencari luas segitiga. Luas segitiganya adalah hasil dari akar yang pertama adalah S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Berarti S dikalikan S min A dikalikan S min B dikalikan S min C, kemudian hasilnya baru di akar. Rumus Heron adalah rumus yang digunakan untuk mencari luas segitiga yang hanya diketahui panjang ketiga sisinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup dulu. Saya cukupkan sampai di sini materi untuk sudut dan trigonometri. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.